Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali, badiru bil a'mal, afwan, badiru bil a'mali sab'an, hal tantadiruna illa maradan mufsida au haraman mufannida au ghinan mutghiya au faqran munsiya au mautan mujhiza au dajjal fasyarru ghaibin yuntazar au as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Riwayat ini oleh sebagian para ulama dilemahkan, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Ahadits Adh-Dhaifah melemahkan riwayat ini. Tetapi secara makna benar, karena dikuatkan oleh beberapa riwayat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk banyak-banyak beramal sebelum datang 7 perkara. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadiruna illa maradan mufsida. Jangan sampai kita belum beramal sudah datang sakit yang merusak, atau kepikunan yang menjadikan dia tidak bisa beramal, atau kekayaan yang menjadikan dia melampaui batas, atau kefakiran yang melupakan agama, atau kematian mendadak, ataupun dajjal, dan itu seburuk-buruk perkara yang ditunggu. Dan yang terakhir, ataupun kiamat, dan kiamat sungguh sangat dahsyat akibatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan kepada kita, ikhwan, sekarang ini orang semakin jauh dari Nabi itu kondisinya bukan semakin baik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarru minhu, akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena memang Islam itu yang terbaik di masa Nabi kan, kemudian di masa tabi'in, kemudian di masa tabi'ut tabi'in, inilah Islam terbaik karena atas lisan Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahku para sahabat, kemudian setelah para sahabat para tabi'in. Itulah yang disebut dengan generasi salaf. Ketika lewat generasi emas ini, maka manusia semakin jauh dari mereka, maka kondisi ini semakin buruk, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara muamalah, pasti akan lebih buruk. Lah, keburukan ini ditimbulkan 2 perkara. Pertama, munculnya syubhat, dan itu dari syaitan. Yang kedua, munculnya syahwat, dan itu dari hawa nafsu. Inilah 2 perkara yang merusak manusia, syubhat dan syahwat. Syubhat dari syaitan, dan syahwat itu dari hawa nafsu. Apa bedanya syubhat dengan syahwat? Saya contohkan aja ya, biar antum paham. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika terusir dari sorga, apa dosanya? Dosanya makan buah larangan. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat pohon-pohon ini. Dekat makan pula. Artinya dosa Nabi Adam itu makan perkara apa? Perkara perut. Berarti bicara syahwat perut. Berarti dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena syahwat. Itulah yang menjadikan Adam terusir dari surga. Kemudian yang kedua, iblis. Kenapa iblis terusir dari surga? Karena syubhat. Iblis merasa lebih baik dibandingkan Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang kuciptakan wahai iblis? Apa kata iblis? Tidak bisa, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengkias dengan kias fasik, kias batin. Dia mengira bahwa cahaya dengan api itu mirip. Malaikat tercipta dari cahaya, kemudian iblis merasa tercipta dari api. Api dengan cahaya lebih mirip dibandingkan tanah dengan api, dengan cahaya.
maka dia lebih baik karena mendekati malaikat. Itu prasangkanya siapa? Iblis kan mengatakan seperti itu karena ada syubhat di kepalanya. Dia merasa lebih baik, sombong, takabur, akhirnya terusir dari sorga. Berarti terusirnya Adam dari sorga karena syahwat, terusirnya iblis dari sorga karena syubhat. Inilah penyakit bahaya, ini penyakit akhir zaman. Orang itu tersesat hanya dua ini saja, terkena syubhat atau terkena syahwat. Lah makanya Nabi SAW mengingatkan di akhir zaman itu namanya cengkraman. Dua penyakit ini luar biasa, karena yang satu merusak agama, yang satu merusak akhlak. Kalau syubhat merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak. Sementara orang itu menjadi baik ketika akhlak dan agamanya jadi satu. Nah, itulah jadi baik orang. Tapi kalau salah satunya hilang, rusak orang itu. Karena belum tentu punya agama tak ada akhlak, atau punya akhlak tak ada agama. Tapi kalau dua-duanya punya agama, punya akhlak, jadi baiklah dia. Lah Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an.